Nama Tuhan, selamat pagi, Shalom, haleluya. Hari ini kita bersyukur, pagi ini yang ngikutin live streaming, bersyukur, terima kasih telah menjadi jemaat yang setia mengikuti kegiatan tuntunan sepekan hari ini. Hari ini adalah hari keempat tuntunan sepekan. Kita bersyukur, kemarin sudah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur. Sekali lagi saya bukan hanya bersyukur, tapi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala atas kesempatannya diizinkan ngasih atau ngisi tuntunan sepekan. Saya percaya kita hari ini bukan saya menuntun, tapi kita perserahkan nama Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kalau kita ada semua karena Tuhan. Amin. Nama Tuhan. Pagi ini kita mendatang kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, siang hari, sore, ataupun malam hari Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami yang datang Tuhan, membawa rasa syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami sehat, kuat semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap kami yang dalam kelemahan kami juga mau bersyukur Tuhan. Karena kami masih punya harapan Tuhan. Harapan kami tak akan kami biarkan hilang begitu saja Tuhan. Situasi dan kondisi tak kami izinkan mempengaruhi harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapaya syandala wataka. Nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh dan teramat baik buat setiap kami. Pagi ini Tuhan, ini jiwa-jiwa kami yang haus akan Kau Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan. Hidup kami Tuhan bagaikan rusa yang rindu Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orapaya shalawata. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita akan bicara dari awal seperti rusa, rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita mau panggil namanya Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Lagi dengan pujian ini namakan pujian seperti rusa, rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Panggil namanya Yesus.
pujian Tuhan. Yesus, Engkau sangat berarti buat setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau segala-galanya buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Terima kasih urapan-Mu yang sama Tuhan. Roh Kudus berbicara buat setiap kami di rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Makasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama saya siap terima firman, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini sebab Tuhan sungguh baik. Kalau ngomong kebaikan Tuhan, ya pasti tak ada henti-hentinya. Dulu saya pernah bilang bahwa segala sesuatu dalam hidup ini yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan sedang terjadi itu dapat disyukuri Bapak Ibu. Semuanya. Ada sudut pandang dari misalkan kita ngeluh nih, ada sesuatu yang mau kita keluhin. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa bersyukur oleh keadaan itu. Mungkin lewat kejadian itu kita diingatin Tuhan. Mungkin lewat sebuah peristiwa atau sebuah hal yang menyakitkan hati kita, Tuhan tuh ada sesuatu, kita percaya bahwa itu seizin Tuhan. Makanya segala sesuatu itu dapat disyukuri. Dan yang menarik adalah atau hal atau kejadian atau situasi yang Bapak Ibu mau rencana pengen keluhkan itu, aduh kayaknya saya mau ngeluh sama keluarga saya deh, atau saya mau ngeluh sama pekerjaan saya deh. Nah, ketika kita berencana pengen ngeluh tuh, satu hal Bapak Ibu, sebenarnya apa yang mau kita keluhkan itu dirindu-rindukan orang yang di luar sana. Mungkin hari ini pengen ngeluh, saya punya suami kok gini-gini amat ya. Di luar sana ada orang yang gak punya suami Bapak Ibu. Kayaknya hari ini saya mau ngeluh, aduh kok istri saya begini amat ya. Nah, di luar sana ada yang merindu-rindukan seorang istri. Nah, hari ini makanya kita mau bersyukur apapun keadaan kita. Nah, hari ini kita tuntunan sepekan masih temanya tentang Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Kemarin sudah dibahas oleh beberapa hamba Tuhan, dan saya masih ingat 2 hari yang lalu, kebetulan itu juga jatah saya pada hari Selasa, Tuhan menampakkan diri di Danau Tiberias. Murid-murid sedang beraktivitas biasa, Tuhan hadir. Nah, hari ini yang menarik, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya dan kita mau belajar hal apa yang bisa kita ambil, hal apa yang bisa kita ambil dan kita mau terapkan dalam kehidupan kita, dan hal apa yang Tuhan ingin bicara lewat kejadian peristiwa ini. Amin. Kita mau buka ayatnya dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan cukup panjang Bapak Ibu, sampai 35. Saya akan bacakan. Bapak Ibu simak di rumah Bapak Ibu. Oke, karena kita tidak mungkin bergantian bacanya, nanti kalau Bapak Ibu baca saya tidak kedengeran sudah sampai mana bacanya. Oke, saya bacakan Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Iya, 35. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan dalam perikopnya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mendapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Ayat 21, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia lah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, dari mulai kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ayatnya agak panjang nih, tapi kita bersyukur. Bapak Ibu pasti membayangkan ini masih hangat lah, masih kalau ngomong tentang kebangkitan itu masih bulan-bulan ini kan, masih bulan ini kita bersyukur. Nah, ada yang menarik ini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong tentang perjalanan Yesus menampakkan diri kepada muridnya, ini adalah penampakan diri Tuhan Yesus untuk kesekian kali kepada murid-muridnya. Tapi yang menarik hari ini adalah murid di luar ring satunya Tuhan Yesus tuh. Ini bukan murid ke-12 murid Tuhan Yesus. Ini murid-murid yang lain nih. Tercatat kan kalau namanya tadi di ayat yang namanya Kleopas. Nah, kita mau sama-sama bahas nih, kita sama-sama belajar dari kejadian ini. Ada dua orang, seorang namanya Kleopas, seorang tidak dicatat namanya dalam Alkitab, tapi saya mulai membayangkan murid ini selalu bersama-sama nih, selama kemarin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan segala penuh kekecewaan. Kenapa saya bilang penuh kecewa? Karena ada ayat menerangkan bahwa harapan dia pupus. Kayaknya harapan dia hari itu menjadi sia-sia. Karena apa yang dia lihat, kenyataan apa yang dia alami tidak sebanding, tidak berjalan lurus seperti apa yang diharapkan. Kenapa saya bilang begitu? Kita mau belajar bersama-sama. Ketika lagi mereka jalan pulang tadi ayat yang pertama, kira-kira 7 mil jauhnya. 7 mil itu kalau kita hitung-hitung, 7 mil itu sekitar 11 kilo. Karena 1 mil itu 1,5 kilo lebih dikit, nah pokoknya sekitar 1,5 sekian kilo gitu. Nah, nggak cukup jauh, nggak terlalu jauh. 11 kilo berjalan itu zaman dulu ya nggak terlalu jauh lah, itu hal yang wajar. Mereka kan pulang ke kampungnya, namanya kampung Emmaus tuh, dari Yerusalem. Ketika dia dalam perjalanan pulang ke kampungnya, sedang di jalan dengan rasa penuh kecewaan karena harapannya pupus. Mungkin ada yang ngalamin nih, murid-murid ini seperti kita yang sedang kita alami. Mungkin kita mendengar, kita berharap Tuhan Yesus tolong rumah tangga kita, Tuhan Yesus tolong akan sembuhkan penyakit kita. Tapi kenyataannya yang sakit masih sakit, rumah tangganya nggak ditolong Tuhan. Hari itu perasaan yang sama yang dialami oleh kedua murid ini. Tapi yang menarik, Tuhan hadir, Tuhan menemui mereka. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan juga akan menemui Bapak Ibu.
Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita tahu segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab bahwa ketika seseorang berjumpa Tuhan Yesus, mukjizat terjadi. Nah, hari-hari ini kita mau tetap berharap sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai agak kecewa. Aduh, kayaknya Tuhan nggak tolong saya deh. Aduh, kayaknya Tuhan nggak tolong rumah tangga saya deh. Aduh, kayaknya Tuhan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita mau belajar dari kisah ini. Yang menarik gini, ketika lagi mereka berjalan, tetapi ayat 16 berkata begini. Oke, 15 gini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Tuhan Yesus datang sendiri dengan inisiatif sendiri, datangin orang yang bermasalah ini, mendatangin orang yang hancur hatinya, orang yang patah hatinya karena harapannya pupus. Nah, hari ini satu hal yang saya mau bagikan, Tuhan Yesus akan hadir buat setiap kita pagi ini, apapun keadaan kita. Mungkin kalau keadaan kita sama seperti dua murid ini ya, kayaknya udah nggak ada harapan, dia kecewa, dia mau pulang kampung aja. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi berjalan bersama mereka, bukan tiba-tiba Tuhan mereka berjalan terus Tuhan di belakangnya nggak jauhan gitu, enggak. Tuhan berjalan bersama-sama mereka. Yang menarik nih, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Ini lagi sebel, lagi patah hati, lagi hancur harapannya. Tiba-tiba ada orang nanya, kenapa? Ngomongin apa? Mungkin orang ini, saya mulai membayangkan betapa, makanya ayat Alkitab berkata, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang bernama nih, ada namanya, ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Orang ini, dua murid ini langsung bertanya, satu orang yang bertanya namanya Kleopas, bertanya balik sama Tuhan Yesus, apakah kau satu-satunya orang asing? Karena kejadian saat itu seluruh Yerusalem tahu, mungkin lingkungan di tempat itu, mungkin bahkan sampai luar kota mungkin tahu bahwa ada kejadian, ada peristiwa orang tidak bersalah namanya Yesus dihukum dengan secara tidak manusiawi. Ayat 18, seorang dari mereka, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Itu hari setelah, ya sudah, pasti Tuhan Yesus sudah bangkit 3 kali, dan itu ayat Alkitab juga tidak menjelaskan berhari keberapa Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Tuhan Yesus seolah-olah pura-pura nggak tahu apa kejadiannya waktu itu. Yang menarik adalah gini, kenapa kita kadang orang sering ngomong Tuhan juga, kalau kita nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan juga tahu kok. Tuhan tahu isi hati kita kok. Kita nggak usah ngomong sama Tuhan, ngapain kita berdoa, Tuhan juga tahu isi hati kita. Nah, menarik dari kejadian ini, seolah-olah Tuhan nggak tahu. Seolah-olah, saya tahu kan Tuhan kejadian, Tuhan yang ngalamin kok. Tapi peristiwa itu mengajari kita hari-hari ini. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita inginkan sama Tuhan, kita sampaikan sama Tuhan. Kita harus sampaikan sama Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan tahu, tapi yang menarik kita belajar dari sini, ayat 19 ada, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab kedua orang ini, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20 mulai timbul ungkapan kekecewaannya, apa yang ada dalam hatinya mulai diungkap ini. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Kenyataannya begitu Bapak Ibu. Kenyataannya mungkin hari-hari ini yang sakit tetap sakit. Yang dalam pergumulan rumah tangga mungkin udah di ujung tanduk. Gitu loh. Ayat 21. Padahal kami dulu mengharapkan dia, bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa kami. Kenapa ini Bapak Ibu?
saya ceritakan tadi dari awal, orang-orang ini, murid-murid ini kecewa hingga pulang kampung. Yang menarik adalah ini, harapannya pupus. Ayat 21 dikatakan dengan jelas, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesus, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Seringkali kita mendengar kesaksian, atau saya mendengar kesaksian Bapak A memberkati kami. Kata Bapak B, Yesus begini. Kata si C, Tuhan Yesus begini. Ya, ini sama nih, kejadiannya sama kayak gitu tuh. Dia menceritakan apa yang dialami teman-temannya. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus ada di tempat itu. Nah, hari-hari ini kita bukan hanya sekedar menceritakan apa kata orang, tapi kita menceritakan sama dunia, sama lingkungan kita, bahwa Tuhan itu terlalu baik buat kehidupan kita, terlalu baik buat keluarga kita. Amin. Menarik ini. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan tidak mendapati bahwa mereka memang dikatakan perempuan-perempuan itu. Jadi tadi saya bilang apa yang dikatakan orang, tetapi dia tidak melihat mereka, tetapi dia tidak mereka lihat. Ini masih katanya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Ini Bapak Ibu ayat 25 di Lukas 24 ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu, hari ini saya mulai tadi ketika saya baca ini, atau sering beberapa kali kemarin dengar ayat ini, saya mulai bayangin Bapak Ibu sedang bergumul dalam pergumulan. Bapak Ibu sedang patah hatinya, sedang hancur-hancurnya, sedang bergumul dalam sebuah pergumulan. Datanglah seorang yang tidak dikenal, nanyain, ngobrol, oke lah, so asik, oke, masih kita terima nih. Tapi kalau orang yang tidak kenal itu tiba-tiba mengatai kita seperti ayat ini, Bapak Ibu mulai bayangin deh, ketika masalah, situasi, atau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, ada orang yang nggak dikenal. Kenapa ayat ini tadi seolah-olah menutupi mereka bahwa dia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus, tidak kenal nih, orang asing nih. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakannya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Tuhan Yesus mulai berkata, Tuhan Yesus mulai mengingatkan kembali. Nah, hari-hari ini siapapun yang dipakai, mungkin termasuk saya hari ini, kalau Tuhan Yesus izinkan saya dipakai Tuhan untuk mengingatkan Bapak Ibu. Saya tidak mungkin berkata seperti apa yang dikatakan Alkitab, hai kau orang bodoh. Tidak. Saya tidak mungkin berkata seperti itu. Mari saya izinkan saya mengingatkan kita untuk kembali sama Tuhan. Kita mengingat apa yang telah udah Tuhan katakan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, lalu Tuhan Yesus ini, ayat 27, menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Tuhan Yesus, makanya ini salah satu Bapak Gembala kita selalu mengingatkan bahwa tandanya yang dari Tuhan itu tandanya firman Tuhan. Maksudnya kalau itu benar-benar dari Tuhan, tandanya ya sesuai dengan firman Tuhan. Balik ke Alkitab nih, balik ke Alkitab, tandanya itu. Dan yang kedua, tandanya membuat hati kita sukacita. Itu pasti dari Tuhan tuh. Gitu. Yang menarik ini gini. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Jadi singkat cerita, ketika sudah mulai dekat kampungnya, jadi perjalanannya saya bilang tadi nggak terlalu lama, terlalu pendek. Tapi kita menarik hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesusnya. Titik balik minggu 2 hari yang lalu saya bilang, setiap orang punya titik balik masing-masing. Tapi jangan sampai titik balik kita diikuti dengan rasa sebuah penyesalan. Jangan sampai kita balik sama Tuhan, kita kembali sama Tuhan sambil rasa menyesal. Jangan sampai. Makanya hari ini, kalau pagi ini yang ikuti live streaming, kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau berjumpa sama Tuhan. Kenapa? Betapa pentingnya perjumpaan sama Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya berkata bahwa
Ayat 32 kita loncat ayat 32, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang jalan di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab-kitab suci itu. Nah, tandanya kalau Bapak Ibu, tanda dari Tuhan itu, tandanya dari Tuhan atau enggak adalah membuat semangat di hati kita, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat hati kita makin antusias. Nah, hari ini izinkan perjumpaan kita sama Tuhan, izinkan Tuhan menjumpai Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu, buka keluarga kita semua untuk Tuhan hadir di setiap kita. Karena tadi saya bilang, mungkin kita sebagai orang Kristen, siapa kita? Orang Kristen yang kasih, saya mah orang-orang biasa aja, orang yang percaya, ya pokoknya saya percaya Tuhan, tapi saya kan biasa-biasa aja. Mungkin saya nggak pelayanan di atas mimbar atau apapun. Murid yang hari ini kita belajar, kita sama-sama baca tadi sama Bapak Ibu. Orang biasa, murid bukan ring satunya Tuhan Yesus, bukan ke-12 murid itu. Murid yang biasa, maksudnya tapi dia selalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah itu mungkin kita. Izinkan Tuhan Yesus datang dan memberi harapan baru. Makanya perjumpaan Tuhan Yesus adalah membawa harapan baru dalam kehidupan kita. Kita percaya walaupun kondisi situasi, jangan sampai situasi dan kondisi itu membuat kita jadi kita pulang kampung seperti murid-murid tadi, kita pulang kembali ke awal, pulang ke masa lalunya. Ngomong tentang pulang kampung itu pulang ke masa lalunya. Karena harapannya telah patah, karena kenyataannya Tuhannya mati. Tapi yang menarik adalah kebangkitannya dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan udah bangkit buat kita semua. Dan jadikan perjumpaan dengan pagi ini kita mau izinkan Tuhan menjumpai kita. Nama Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang sederhana ini, tapi izinkanlah Roh Kudus yang luar biasa itu menjelaskan. Mungkin perkataan saya ataupun Mas Daus kalau ngomong muter-muter ribet saya dengarnya. Nah, mungkin seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi izinkan hari ini Tuhan Yesus berbicara pribadi lepas pribadi buat Bapak Ibu. Pagi ini menjadi momen titik balik kita kembali yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahwa percayalah, ada harapan di dalam Tuhan. Ada mukjizat bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita mensatukan hati kita. Kita mau bersyukur. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan menguatkan setiap kami Tuhan. Jadikan hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau kembali makin sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin kecewa sama Tuhan. Kami mulai agak mengurangi rasa percaya kami. Ampuni kami pagi ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Pagi ini kami komitmen, kami mau sungguh-sungguh ngikut Engkau Tuhan. Terima kasih kami mempunyai hati yang makin berkobar-kobar Tuhan. Cinta mula-mula itu ada dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Tuhan berkati.